Mbak Seli? Ya. Ngobrol sama saya jalan. Omongan Mbak Seli udah lupa saya nggak dengerin. Jalannya yang saya perhatiin. Makanya kalau ngobrol sama saya diem aja. Karena pada saat Mbak Seli ngobrol sambil jalan, lebih enak melihat daripada mendengarkan. Ya udah deh, balonnya mau yang 1 jari, 2 jari, apa 5 jari? Apaan sih nih? Mas Ragil dari tadi marah-marah aku beliin balon ya. Alhamdulillah sudah kumpul semua, jadi saya cuma memberitahukan bahwa walaupun saya calon reporter, kita harus tahu visi dan misi Sun TV itu sendiri, tempat Anda bekerja, oke? Sun TV punya misi yang simple tapi sangat mengandung arti yang sangat luas, yaitu semoga tontonan yang ada di Sun TV, terutama bubaran kantor, bukan hanya sebagai tontonan, tapi juga sebagai tuntunan, ya. Ya. Hei, saya ngomong. Iya, saya dengerin, Pak. Pada dasarnya Sun TV itu jangan Anda punya pikiran, punya pikiran nggak sih? Kan gua ngomong nih. Pada sarap. Kenapa sih? Apa? Ragil malah marah kenapa? Marah-marah? Iya. Hah? Emang dia tadi ngomong? Enggak, dia lagi ngina boboin Matoa tuh. Lu sih tidur. Tuh. Gua pikir lu ngobrol sama si Ragil. Iya, jadi Kan marah. udah ada Mas, Mbak dengerin Gua musik, lagi saya bersihin. dengerin juga. Ini lagi lihat kamera nih. Gua tadi habis liputan kan, harus ngecek dulu. Kita kan lagi sibuk, tadi kan yang diajak ngomong situ, orang situ yang di sebelahnya tidur. malah tidur, gimana sih? Matoa Emang sih. ngomongin apaan sih? Nggak tahu. Lu yang tahu. Gua tidur. Lah saya mah suruh Dengerin. duduk, saya duduk sini. Saya mah suruh duduk sih. Ya duduk, cuman jangan tidur. Terus gimana sih Marah kalau tuh mati? diantar. Tapi masih muda, darah tinggi ya dia ya. Iya lagian nih, tensinya diperiksa, ada tensinya diperiksa, ntar pecah lagi pembuluh darahnya. Nggak cocok dong dia, darah tinggi orangnya. Nggak tinggi. Nah. Makanya dia ngembungnya ke pinggir. Hah? Udah apa? Ngembungnya ke pinggir. Belum buka ke Pipinya. pinggir. Tuh kan dia berantem tuh. Sama ini tuh. Tadi juga kirain Marah-marah dia di dengerin. sana. Enggak, orang kirain ngobrol sama Biasanya Mbak kalau Ade Mas tahu, Mbak Ade Ragil, tahu. biasanya kalau Mas Ragil marah-marah suka ngacak-ngacak ruangan aku. Sih. Yang bener. Iya. Iya, biasanya dia kalau marah-marah, biasanya gitu. Loh, Bukan? Tuh kan? Tuh kan. Gimana nih? Wah, Bikinin kopi, bikinin kopi. Udah deh, saya- Bikinin kopi pakai obat tidur. Biar apa mau biar tidur? Iya dong. Tuh marah kan. Nah lu, Tuh molotov. Gua tuh Melotot. takut saya mah yang gini-ginian. sana aja, sana liatin si Ragil udah takutnya mah. Lu masuk duluan lu ya. Kakak mau long. Cicilin. Kak, BBM Aunti Tika di mana? Gue kayak kaseto nggak gue? Kayak kaseto rusak. Bisa aja Kang Kaset Senen. Ngapain? Langsung keluar. Keluar. Nyari duit susah. Nyari bini juga susah ya, Sus. Dalam Facebook baruku datang dengan cara tiba-tiba. Japi. Kenal lagi Jawi kata Ya merah mukanya kayak bener. Japi katanya sakit. Sakit maksudnya demen sama Ragil gitu. Tambah merah mukanya. Enak ya. Lama bener dia 1,5 jam ya? Cuman 4 ekor aja gua ngomong kagak ada yang denger.
Padahal itu visi dan misi Sun TV, tempat dia kerja juga. Kalau dia kerjanya cuma kerja bakti sih di sini nggak jadi masalah. Tiap bulan dapat gaji, gue ngomong dicuekin. Nggak mikir kesannya, apalagi Ari baru calon kameramen. Kamera sama kaset kadang salah. Ambil gambar juga. Ambil gambar medium close up. Setengah badan. Setengah badannya ke bawah nggak ke atas. Apa yang mau ditonton? Susah sih dulunya Kang Resleting. Jelas emang. Mas Ragil, maaf. Lagian tadi tuh apa ya? Aku kan juga lagi sibuk karena harus ngecek jadwal bos, ya kan? Kalau aku juga sikut sama Lutut harus pakai blast on juga. Bukannya nggak mau ngedengerin Mas Ragil. Lagi pula Mas Ragil tuh yang Mas Ragil omongin apa sih? Kalau visi dan misi Sun TV itu udah dipajang di depan. Di setiap ruangan kita tuh ada visi dan misi. Bahkan pada saat pintu masuk itu sudah ditulis visi dan misi Sun TV. Tuh. Jadi nggak perlu diterangin lagi. Emang ada ya? Perhatian, pemadam kebakaran sebentar lagi datang. Ngomong kagak ada putus-putus, lu minta maaf. Sakit. Pakai D belakangnya. Sakit. Coba saya Ngomong sumpah dulu. enggak. Disumpah. Jangan disumpah. Beli balon ya. Bukan yang saya bicarakan itu misi dan visi Sun TV, tempat Anda bekerja juga. Tujuannya baik, menjelaskan agar Anda lebih mengerti. Walaupun saya calon reporter, berhak saya Itu memberitahu pada ke- saat kita masuk di sini kita udah dikasih, jadi jangan diulang lagi. Lagi Iya. pula apa pentingnya nih ya, anggota DPR aja yang nasibnya seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ada di tangannya dia. Pada saat dia sidang dia tidur kok nyantai. Tidak semua anggota DPR. Ya, tidak semua tidur, yang tidur paling 5, yang main handphone 5, terus yang ngobrol sama temennya 10. Tunggu. Yang tidur 5. 5. Yang main handphone 5, 5. yang ngobrol sama temennya 10. 10 sama 10 berarti kalau ngobrol kan 20. 20. Terus kalau sidang paripurna sebetulnya orangnya ada berapa itu? Kalau sidang paripurna kalau hadir semua sih harusnya lebih dari 100, tapi sekarang kebanyakan cuma setengahnya sekitar 150. Itu belum lagi yang misalnya nguap-nguap atau kebelet pipis, pamit pipis. Tapi ada juga anggota DPR yang serius. Contohnya saya punya kenalan itu serius banget tuh. Sebagai wakil rakyat. Enggak sebagai wakil rakyat. Dia serius banget. Mempunyai konsep yang jelas untuk kemakmuran rakyat. Masalah dana ini, dana itu. Tepat sasaran untuk rakyat. Siapa? Udah meninggal orangnya. Saya lupa namanya siapa ya. Berarti sama aja bohong, berarti sekarang kan gak ada yang serius. Ada, tidak semua. Contohnya Komisi 9 kemarin memanggil Menteri Kementar Trans. Itu Transjakarta apa Muhaimin. Transmigrasi. Bapak Muhaimin. Iya, Bapak Muhaimin dan jajarannya. Itu dipanggil sama Komisi 9. Berarti Komisi 9 kan benar-benar serius untuk menangani 1,5 M yang di Duren. Mas Ragil, Komisi itu 3 juga dipanggil- serius. Itu dipanggil karena kebetulan ketahuan masalah korupsinya. Tapi kalau nggak kebuka ke media, mereka tuh nggak akan dipanggil lagi. Cuek-cuek aja orang semua dapet kok rata. Mbak Seli, Ya, ngobrol sama saya jalan. Omongan Mbak Seli udah lupa saya nggak dengerin. Jalannya yang saya perhatiin. Makanya kalau ngobrol sama saya diem aja. Karena pada saat Mbak Seli ngobrol sambil jalan, lebih enak melihat daripada mendengarkan. Ya udah deh, balonnya mau yang 1 jari, 2 jari, apa 5 jari? Apaan sih nih? Mas Ragil dari tadi marah-marah aku beliin balon ya. Gua saya marah. beliin hadiah aja kasih Karena saya ngomong tuh nggak didengerin, berarti saya nggak dihargai. Kasih balon. Otat ada otat. Otat. Balon aja yang 1 jari. 1 jari. Balon 1 jari. Balon apaan? Ituan dong. Ituan. Itu yang kata Enjek suruh naruh di jempol. Balon apa? Balon apa? Ya kan gitu, nggak usah serius-serius deh. Orang negara yang jelas-jelas kita mengharapkan nih ya hidup kita, Begini. mati kita aja nggak Iya, serius. begini Mbak Seli. Sorry Gil, tadi Gil.
Kalau Mbak Seli dengan Mbak Ade minta maaf, saya masih rela memaafkan karena tutur katanya masih bagus. Lo minta maaf bawa-bawa steger, lo mau nyari ribut? Tangga, Steger. tangga. Ini tripod. Eh, Gua mau kamera. Gua calon Lo calon reporter kan? kameramen. Oh, calon Kameramen. kameramen kan? Lo pengen diterima kan di sana? Ya iya. Iya. Ah. Ini ada dua nih. Kenapa? Saran dari gue. Apaan? Yang pertama, omongan visi misi gue lo dengerin aturan tadi. Ya. Yang kedua, lu baru calon, dongonya udah keterlaluan. Udah tripod lu jadi. Lu kagak tahu. Nih cara pakainya. Set. kreatif, kreatif, kreatif. Daripada gua taruh sini ntar jatuh. Kreatif. Berarti ini bukan tripod. Bilang aja lu tetap handheld. Besok-besok jangan bawa ginian. Emak lu suruh nongkrong lu naik ke atasnya. Bener. Apa lagi benar. Lu juga tadi nggak dengerin gua ngomong. Saya minta maaf. Minta maaf, lu nggak pantas minta maaf, minta duit gua kasih. Saya bukannya apa-apa, semalam saya begadang, saya shift 2. Hah? Sip 2. Terus? Bekerja itu adalah tugas dan tugas Ibadah, harus disikapi ibadah. disikapi dengan rasa tanggung jawab. Mau sip 2, mau sip 3, mau lu keluar dari sini jadi hansip, itu urusan lu. Itu enak tuh, mendingan begitu. Tahuan saya keluar dari sini, saya kerja, ntar pagi kesini lagi. Duitnya Dia kagak gede. denger, lu lihat tuh kupingnya. Duitnya Lu double. ngomong apa juga sekenceng-kenceng apa juga dia kagak denger. Sadar. Lepas. Nah, kan? Nah, Alah, ke bawah terus. Ada gelas nggak? Banyak nih nempel. Ini mana lu sangkutin? Sini. wih model baru. Ini lu sangkutin di dompet. Lu dengerin. Yang kedengeran kalimatnya cuman utang bayar. Dompet isinya kasbon aja, sombong lu. Ya kan saya kan habis jalan sama dia bareng kan dikira reporter. Wih. Kameramen kan langsung nih. Ya saya melaporkan dari Cipularang, di sini pada larang pisan ya. Tuh. Jangan pernah lu nyebut apalagi kilometer 97. Bahaya itu. Kenapa? Yo, apalagi mobilnya sewaan. Mbak Seli, Tadi pagi ada lagi. ada lagi bener. Emang itu dahsyat tuh jalanan. Besok 85 itu mah Pak. Tadi pagi Kilometer apa? 85. Iya. Mbak Sel, ini kita lagi membicarakan masalah Oh ya udah. tentang Kalau gitu Anggota saya mau DPR. bikin kopi dulu ya. nggak ada yang mau kopi di sini. Kok karyawan lain emang Bapak doang karyawan sini? Salah. Saya Ada. tahu Anda mau keluar kan dari ruangan ini. Jangan saya tahan. Enje yang nyuruh. Jangan. Enje nggak pernah ngopi. Dia biasanya minum air ketuban. Nje itu yang mirip Umi mukanya. Iya. Umi siapa? Umi. Jumi Kurniawati. Umi. Kok nyanyi sih? Ya, kamu mau bikin Aku kopi? mau susu. Hah? Mbak Seli mau susu? Waduh, ini benar-benar berita. Gua tulis, seorang wanita cantik, Saya ketik, Mas, saya ketik. sekretaris. Lu nggak bisa ngetik, lu bisa ngechat ya. Iya. Minta susu, padahal dia kan punya. Hah, di rumah. Oh, di rumah. Ya kan di rumah aku Rumah. nggak mungkin bawa-bawa ke kantor. Oh, nggak bawa. Wah, berarti kaos kaki ya. Oke, bikinin susu untuk Mbak Seli. Ari, mau apa? Gak usah deh gua. Nggak usah. Dia nggak Berapa usah. mangkok nih? Susu. Berapa gelas? Lu pakai mangkok. Emang kagak boleh pakai mangkok kayak Gitu. Jangan nyamain sama gua ya. Lu Agil, seluruh masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui bahwa anggota DPR kita atau wakil rakyat kita sangat kurang serius dalam menghadapi permasalahan yang ada. Mereka hanya serius jika itu menyangkut anggaran dan seriusnya pun dalam hal tertentu. Apaan sih kayak baca berita kayak infotainment? Ya biar ngerti kalian itu. Ada, bukan banyak sih, ada anggota DPR itu yang serius. Cuma lebih banyak yang tidak serius. Jadi yang serius itu ketutup. Ketutup sama yang nggak serius nih. Ini orang yang anggota serius- DPR 500 lebih, yang serius 50. 10%. 500.000. Maaf 500 nih. Tahu nggak? Tahun 2010 itu berhasil mencetak 13 undang-undang. Tapi Ya. di tahun 2011 ini anggota DPR kita lebih dari 13 undang-undang sudah
sudah dicetak, sudah hasilnya sudah Apa? ada. Undang-undang apa? Nih, makanya saya punya datanya nih ya. Nih, Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan PSHK, Ronald PSHK, ya. Rofiandi, menyatakan selama periode 2011, DPR mencatat kinerja yang cukup baik di bidang legislasi dibandingkan dengan tahun 2010. Tahun Ya kan? lalu, ya. Iya, pada tahun ini menurut catatan PSHK, ingat PSHK, Ya. jangan hanya dihilangin ya. Kalau hanya hilang, Hanya hilang ya nggak ada baunya. Oh, iya. Justru baunya di H itu PSHK. Sampai akhir Agustus lalu DPR telah merampungkan 13 undang-undang secara kuantitas, Bu. Iya. Kuantitas. Secara kuantitas kuantitas, doang. tapi kualitasnya kagak Kualitasnya? ada. Kualitas itu setelah undang-undang itu diterapkan baru ada kualitasnya. Makanya kalau 13 ada tuh 13 tuh apa? Contohnya undang-undangnya dalam hal apa yang sudah mereka buat? nah, Wah, nggak Ya. pernah gaul. Makanya berteman sama tukang cermin. maksudnya Wah, di depan gedung DPR itu ada tukang cermin. banyak. Terus? Itu sebetulnya saya menyarankan, Pak, kalau bisa ke dalam aja, jangan di luar doang. Jadi anggota DPR bisa ngaca, ya kan? Iya, itu harusnya. Harusnya. Jangan tukang-tukang kacanya doang yang ngaca. Kalau tukang kaca sih nggak perlu ngaca. Nah. Emang topinya udah miring dari datang. Itu dengerin dong, Mas Eri. Iya. Ini saya datanya lengkap. Udah, nih sekarang gua lagi dengerin. Saya kan Iya. dengerin, cuma masalah Kalau itu tadi tadi nggak saya sampai tanya dengan 13 tuh apa? pertengahan 2011 memiliki kans mendongkrak lebih banyak pencapaian hingga akhir tahun ini. Nah, Jadi kalau dibandingkan Tahun 2010, ah, setidaknya kemungkinan untuk melampaui 16 undang-undang cukup besar dong. Nih ya, nggak usah gitu, gini aja. Sampai akhir tahun, Bu. Nggak usah Iya. gitu. Ini contoh yang konkret juga ya Mas Ragil sebagai calon seorang reporter. Iya. Ini harus diambil ya. Bahwa pada sidang Selasa kemarin saja, padahal udah masa libur nih, udah masa reses Idul Fitri, sudah libur selama sebulan lebih, dari 560 anggota Iya. yang hadir itu untuk sidang, Iya. itu cuman berapa nih? 316 orang dari 560. yang 200-an 560-an. Yang hadir cuma 300-an. 316. Itu pun belum dipotong, itu tadi ya, belum dipotong yang main handphone, belum dipotong yang ngobrol, belum dipotong Tuh. yang tidur. Anda tahu nggak? Anggota DPR itu dari daerah mana aja? Kali aja dia pulang kampung ke Australia. Waduh. Pesawatnya delay. Sekarang gini deh, Mas Ragil yang terhormat, Makasih, kalau alhamdulillah. masih ada kehormatannya. Masih dong. Mas. Saya mau tunjukin kalau saya juga punya bukti bahwa ini dia pekerjaan anggota-anggota DPR kita. Mana? Kerja keras mereka. Mana? Tuh, kan? Oh, itu. Padahal pakai itu berapa? Tadi aku Tunggu bilang dulu. Lebih dari lima, hitung. Mereka 1, 2, berdua, 3, 4, aduh 5, fotonya yang di udah. belakang. Yang di Mereka- belakang tuh, yang berantem. berantem udah kayak anak TK. Mereka berdua tadi yang foto pertama. Enggak, tadi di belakangnya ada lagi tidur juga laki. Ngerti, ini saya mau jelasin yang kata dua itu cewek. Iya. Dia nungguin ini pawai 17-an. Palanya udah. Terus nih lagi berantem tuh. Woi. Berantem. Yo, Murad, stres, minggir. Oh, nah nih. Itu dia tunggu. Ini pengen 17-an, pengen pawai. Oh, Capek nunggu ikut, Kak. giliran. Itu palanya diikat Iya. gitu. Itu tidur karena dia kan kalau kerja, kalau tahu aja ya, anggota DPR kalau kerja, kalau udah sidang, itu bisa sampai jam 3, jam 4 pagi. Ya, Masalahnya resiko dia kan dong. dibayarnya jam-jaman. Jadi Nah. kalau dia harusnya melek dong orang dia dibayar. Duh, kok. anggota DPR dibayar jam-jaman, emang di kota. Dia ikut sidang aja kan ada budget Iya, ya. ada budgetnya. Ini dia malah tidur. Tadi mana lagi yang berantem? Ya wajar lah ada budgetnya. dia Selanjutnya? menggunakan pola pikir. Nih yang berantem. Masa anggota dewan kayak anak TK berantem? Nggak pantas kan kita Uber-uberan nontonnya. gitu. Itu kan tidak semua anggota DPR seperti itu. Ada yang duduk-duduk. Ya iya duduk-duduk Cuma tidur. gemas, cuma gemas. Terus.